Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung teman-teman mengakses video pembelajaran ini saat apa. Nah, perkenalkan nama saya Erika Christine. Ini Instagram saya, bisa di follow ya teman-teman, nanti saya fallback. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks. Yang pertama, apa sih itu matriks? Jadi, matriks ialah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Pasti teman-teman belum bisa membayangkan kan seperti apa itu matriks. Ini dia contohnya. Ini adalah contoh matriks yang berordo 4x4. Ordo itu apa sih? Nanti akan kita bahas habis slide ini. Nah, ini tuh matriks yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Bentuknya persegi panjang kan teman-teman. Terus matriks ini dibuka dan diakhiri dengan kurung atau kurung siku. Bagi teman-teman yang belum tahu kurung siku itu seperti apa, seperti ini. Nih, lihat pada saya, seperti ini. Begini sih teman-teman ya. Lebih jelasnya mungkin bisa dicek aja di handphone, pasti ada simbol kurung siku. Nah, yang berikutnya adalah konten. Konten apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah ordo matriks. Yang kedua ialah jenis-jenis matriks. Ternyata tuh matriks ada punya jenis-jenis loh teman-teman. Yang ketiga adalah transpose matriks. Dan yang terakhir adalah kesamaan matriks. Ini sebentar kok teman-teman, jadi sabar ya. Dan tetap semangat. Nah, slide yang berikutnya kita membahas tentang ordo matriks. Nah, Kak, ordo matriks itu seperti apa? Jadi, ordo dari matriks ialah terdiri dari baris kali kolom. Sedangkan banyak elemen dari suatu matriks adalah hasil kali dari baris dan kolom. Pasti teman-teman masih bertanya-tanya kan, ordo itu apa sih, Kak? Gimana, Kak? Nah, jadi ini. Tentukan ordo dari matriks di bawah ini. Ini ada matriks yang ordo tadi kan baris kali kolom. Nah, baris ini yang tidur. Jadi yang tidur ini 1, 2, 3. Jadi kan ada 3 baris. Sedangkan kolom itu yang berdiri. Berarti kolom pertama ini, kolom kedua ini, kolom ketiga diawali dengan angka 15 dan kolom terakhir diawali dengan 12. Berarti baris kali kolom. Barisnya tadi ada 3 dan kolomnya ada 4. Sampai sini paham teman-teman? Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis matriks part 1. Matriks itu ada jenis-jenisnya loh teman-teman. Yang pertama ialah matriks baris. Matriks baris ini terdiri satu baris dalam arti mempunyai ordo 1 kali n dengan n lebih dari 1. Jadi gampangannya gini teman-teman, kalau matriks baris itu yang banyak adalah kolomnya. Coba dilihat ini kolomnya ada berapa. Ya benar, ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua ialah matriks kolom. Jadi matriks kolom ini lawannya dari matriks baris. Jika matriks baris yang banyak ialah kolomnya, sedangkan kalau matriks kolom ini yang banyak adalah barisnya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini ada berapa garis? 1, 2, 3. Berarti matriks kolom ini berordo berapa? Ordo itu baris kali kolom. Berarti berordo 3 kali kolomnya ada 1. Nah, yang ketiga ialah matriks persegi. Matriks persegi ini kolom sama baris jumlahnya harus sama teman-teman. Mudah bukan? Ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, kolomnya ada berapa? Kolom itu yang berdiri. Berarti 1 yang berdiri, 2, 3. 3 kali 3. Contohnya lain adalah matriks yang berordo 4 kali 4.
matriks yang berordo 2x2, begitu. Pokoknya baris dan kolom ini jumlahnya harus sama. Nah, yang keempat ini matriks segitiga bawah. Ini paling gampang dan unik sih teman-teman. Kalau matriks segitiga bawah ini berisi diagonal di atas diagonal utama itu elemennya 0, 0, 0, 0. Tapi dan dia itu berbentuk segitiga, tapi segitiganya itu berada di atas teman-teman. Lucu bukan? Nah, pokoknya ini adalah matriks segitiga bawah. Selanjutnya, jenis-jenis matriks part 2. Segitiga atas. Matriks segitiga atas merupakan matriks persegi, yaitu ordonya harus sama, baris dan kolom harus sama, yang setiap elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Diagonal utamanya ini teman-teman, 4, 11, sama 2. Berarti kan di bawah diagonal utama berbentuk berisi 0, 0, 0, 0. Dia dinamakan segitiga atas, padahal 0-nya di bawah. Pokoknya cara gampangnya gini teman-teman, jika elemen 0-nya berbentuk segitiga dan di bawah, dia dinamakan segitiga atas. Namun jika 0-nya ini di atas diagonal utama, berarti dia segitiga bawah. Pintar. Yang selanjutnya adalah matriks diagonal. Maaf ya teman-teman, ini typo. Diagonal. Nah, matriks diagonal ini matriks persegi yang elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Ya ampun, ini maaf ya, ini salah. Jadi semuanya itu matriks yang diagonal di atas diagonal utama sama di bawah itu 0. Ini salah ya teman-teman, contohnya ini 0, 0, 0, seharusnya begitu. Ini 0, 0, 0. Pokoknya semuanya bernilai 0 kecuali yang silang ini. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ialah matriks identitas. Hampir sama seperti matriks diagonal, 0, 0 semua kecuali diagonal atas. Kalau matriks diagonal ini kan diagonal atasnya itu berisi elemen kecuali 1. Tapi kalau matriks identitas, diagonal atasnya itu harus berisi 1. Baru di bawahnya ini, di bawah, di atasnya berisi 0 semua. Gampang. Yang selanjutnya ialah matriks datar. Matriks datar ini kolom lebih banyak dibandingkan banyak baris. Jadi ini kan ada 2 baris, sedangkan kolomnya ada 4. Nah, dinamakan matriks datar. Selanjutnya ialah jenis matriks part 3. Simetris. Jadi simetris ini matriks persegi dengan elemen pada baris ke I dan kolom ke J sama dengan elemen baris ke J kolom ke I. Contohnya begini, harus sama ya teman-teman. Negatif 4 sama dengan 4, 3 positif 3, negatif 2 sama dengan negatif 2, 7 sama dengan 7. Pokoknya harus sama ya teman-teman, antara baris ke I, maksudnya baris keberapa dengan kolom keberapa. Ini kan baris pertama dengan kolom yang ketiga harus sama gitu. Nah, selanjutnya ialah matriks 0. Ini paling gampang sih, asli ini paling gampang karena semua elemennya itu berisi 0. Nah, teman-teman masih kuatkah untuk menyimak video pembelajaran? Saya harap kalian masih semangat, karena saya pun buat video ini dengan semangat. Masa teman-teman loyo? Oke, yang selanjutnya ialah transpose matrix. Nah, apa sih transpose matrix itu? Transpose matrix ialah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Maaf ya teman-teman, ini typo. Nah, maaf batuk. Contoh soalnya ini, ada baris, ada matriks yang berjenis matriks baris, dimana dia hanya terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Nah, jika kita ubah
Jika kita mengubah matriks tersebut menjadi transpose, kita transposkan maka menjadi penulisannya harus begini teman-teman. A, matriks A, terus ada T kapital di atas gitu, kayak pangkat T gitu ya. Kita ubah menjadi seperti ini. Jadi dia 3 kan baris pertama kolom pertama, dia tetap jadi baris pertama kolom pertama. Dan selalu selanjutnya adalah 5 ini dimana tempatnya? Baris pertama kolom kedua. Dia menjadi apa di sini? Dia menjadi baris kedua kolom pertama. Terus yang ketiga ada siapa? Benar, ada 6 di kolom ketiga menjadi 6 pada baris ketiga. Kan yang bubuk ini baris gitu. Gampang kan ya teman-teman? Oke, nah ini secara lebih jelasnya gini. Transpose matriks yang pertama mengubah baris menjadi kolom. Contohnya tadi, jika ada matriks baris yang berelemenkan 3, 5, 6 ditransposkan menjadi 3, 5, 6 sama, tapi D yang tadinya berbentuk matriks baris sekarang menjadi matriks kolom. Nah, selanjutnya ini, kalau kayak gini gimana yo? Gampang teman-teman. Jadi kita lihat pertama, kita melihat kolom pertama. Kolom pertama ini beranggotakan siapa saja? 2, 4, 8. Langsung bos, langsung kita ubah menjadi baris. Berarti di sini ada baris. Langsung kita ubah menjadi 2, 4, 8. Kolom yang kedua 3, 1, 3. Langsung kita ubah menjadi baris. Ini kan kolom, jadi kan kalau dia diubah baris bubuk gini, 3, 1, 3. Kolom selanjutnya 5, 3, 9. Ini 5, 3, 9. Kolom ketiga langsung kita ubah menjadi baris ketiga 5, 3, 9. Begitu teman-teman. Yang terakhir, wah kecolongan dia nggak gerak, ialah kesamaan matriks. Jadi kesamaan matriks ini, matriks A dan B dikatakan sama jika kedua matriks berorde sama. Maksudnya ordenya ya sama. Orde matriks A itu misalnya 3 kali 2, matriks B juga harus 3 kali 2, dan dia harus mempunyai elemen yang seletak dan juga bernilai sama. Nah, gini. Misal ini ya teman-teman, ada matriks A beranggotakan ini. B itu juga harus sama. Dalam arti cara gampangnya di kopiannya teko matriks A iki matriks B. Nah, matriks tersebut bernilai sama karena sama-sama memiliki orde 3 kali 3 dan memiliki elemen yang seletak. Itu teman-teman. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk latihan soal LKS dan mengerjakan soal yang di PPT. Terima kasih teman-teman. Seperti apa bentuk cinta?